Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masih ingatkah kita akan identitas dan panggilan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai murid-murid Kristus? Yaitu kamu adalah garam dan terang dunia. Saudara, ketika berbicara tentang garam dan terang dunia, memberitahukan kepada kita bahwa orang percaya bukan sekedar aksesoris di dunia ini, tetapi harus berfungsi di dalam menjadi berkat Kristus bagi dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sama-sama paham ada banyak hal yang terjadi di dunia ini di mana kita sebenarnya tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa. Dan kita hanya bisa menerima situasi dan kondisi yang real yang terjadi meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Namun saudara, kita harus insaf bahwa setiap kita diberikan oleh Tuhan kapasitas tertentu dalam lingkup tertentu untuk kita memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Yang tentu yang Tuhan harapkan kita memberikan pengaruh Kristus di dalam lingkungan kita, seperti dalam lingkungan keluarga kita, atau lingkungan di mana kita bekerja, dan juga di dalam gereja, saudara. Nah, saudara, sebetulnya pernahkah saudara memikirkan apa sih sebenarnya kerinduan saudara di dalam saudara memberikan pengaruh bagi lingkungan di mana saudara hidup? Nah, saudara, harapan untuk memberikan pengaruh itu seharusnya memberikan inspirasi bagi saudara dan memberikan dorongan bagi saudara bagaimanakah saudara menjalankan kehidupan ini. Saudara, sebagai orang percaya sepatutnya lah kita memberikan pengaruh Kristus di tengah-tengah lingkungan kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ke-18. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca kesaksian Rasul Paulus dari dalam penjara. Saudara, kesaksian ini kesaksian sangat indah, bukan? Karena Rasul Paulus bukan mengungkapkan keluh kesahnya, betapa susahnya dalam penjara. Tetapi justru, saudara, kesaksian Rasul Paulus ini memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan makna terhadap apa yang dia alami. Bukan sekedar agar kita mengasihani Rasul Paulus yang dipenjara tanpa salah. Tapi justru dengan kesaksian ini, saudara, kita jadi mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimanakah kehidupan Kristiani kita sebenarnya? Karena kita melihat bagaimana pengalaman Rasul Paulus yang menurut dunia ini bukan pengalaman yang baik tentunya. Tetapi Rasul Paulus melihat Tuhan bekerja di dalam pengalaman yang dia alami. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, lakukanlah segala sesuatu itu dalam hidup kita tentunya bagi Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini,
Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, kita sungguh-sungguh terinspirasi. Saudara, ketika hidup kita sepenuhnya kita lakukan, dimotivasi, diinspirasikan, dan menyatakan Kristus bagi lingkungan kita. Oleh karena itu, saudara, segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita, maka menjadi nyata bagi orang lain bahwa apa yang kita alami itu karena Kristus. Saudara, bukankah dengan cara demikian, bukan semata-mata kita yang menceritakan Kristus, tetapi orang yang akan berkata-kata tentang kita, bahwa Kristus itu hidup di dalam diri kita. Saudara, itu yang Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sudah sangat terkenal dan jelas bagi seluruh istana dan bagi semua orang. Bahwa Paulus itu mengalami pil pahit dengan dipenjarakan itu karena Kristus. Bukan karena kriminal, bukan karena dia berkata-kata yang tidak baik tentang orang lain, tetapi dia memberitakan kabar baik dan melayani orang lain karena Kristus. Dan saudara-saudara, pengalaman buruk, kalau dapat kita katakan pada umumnya ketika seseorang di penjara, sebagaimana Rasul Paulus juga, justru saudara, itu menjadi kabar baik bagi banyak orang. Karena saudara, dengan demikian, tanpa disangka-sangka bahwa pemberitaan Injil mengalami kemajuan besar. Karena sekarang bukan hanya Paulus yang berbicara Injil, tetapi orang-orang lain berbicara Injil. Bukan saja orang yang pro sama Injil, tapi orang yang kontra sama Injil juga berbicara tentang Injil. Saudara, di sini saudara-saudara, betapa penting saudara dan saya sebagai orang percaya menghidupi kehidupan ini, melakukan perilaku-perilaku kita, bertutur kata, rencana, dan segala sesuatu, saudara-saudara. Dimotivasi, diinspirasi, didorong, dan dinyatakan, dan menyatakan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga saudara, setiap orang mempunyai kesan bahwa engkau dan saya hidup karena Kristus. Dan apapun yang terjadi, maka berita yang keluar adalah engkau dan saya hidup bagi Kristus. Dan saudara, tanpa disangka-sangka, bukan hanya kita yang memberitakan Injil, tetapi orang-orang lain memberitakan Injil. Baik dia yang pro pada Injil ataupun yang kontra. Lakukanlah segala sesuatu dalam hidup kita, saudara, bagi Kristus. Yang kedua, saudara, jadikanlah kehidupan kita ini untuk memberi dorongan bagi orang-orang percaya yang lain untuk berani mengasihi dan melayani Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, pengaruh apa dalam hidup saudara kepada orang-orang Kristen di sekitar saudara? Saudara, pengaruh itu terjadi tergantung bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Saudara, kita bisa memberikan pengaruh yang buruk, membuat orang lain jadi takut, menjadi khawatir. Karena bagaimana perilaku kita, bagaimana apa yang kita sampaikan, apa informasi yang kita sampaikan. Bagaimana respons kita ketika kita mengalami sesuatu yang dianggap dunia tidak baik, dan sesuatu yang kita kerjakan itu karena untuk Kristus. Dan saudara, bagaimana respons kita? Saudara, itu memberikan pengaruh. Apakah orang lain terinspirasi untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih berani hidup bagi Tuhan? Saudara, Rasul Paulus, ketika dia mengalami hal yang baik atau yang buruk, dia punya respons yang sama. Dia seorang yang gigih bagi Kristus. Seorang
yang berani bagi Kristus. Seorang yang bersuka cita apapun pengalaman hidupnya. Dimanapun dia berada, itu menjadi ladang bagi dia untuk memberitakan Injil. Tidak terkecuali di dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus tanpa keluhan, tetapi dengan rasa syukur, dengan sukacita, bahkan lebih berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Saudara, itulah yang Rasul Paulus katakan, banyak orang percaya, bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang memberikan dorongan yang semacam ini. Dengan kita rela bayar harga. Bukan saja rela bayar harga, tetapi kita senang apapun yang kita alami. Kalau kita alami karena Kristus. Saudara, punyakah kita motivasi yang seperti ini? Jikalau iya, saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen, menjadi garam dan terang bagi dunia ini yang efektif di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ketika kami membaca firman Tuhan, kami sekali lagi diberikan dorongan, diberikan semangat, diinspirasi, dan mengevaluasi diri bagaimana kami harus hidup. Biarlah Tuhan dari firman-Mu, kami boleh menjadi orang-orang percaya yang sebagaimana yang Tuhan harapkan, tinggal di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.